Shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Kita kalau punya tetangga yatim, anak itu sampai kelaparan tidak makan, dosa. Ada anak yatim kita kenyang, mereka lapar, dosa. Kita mampu membiayai sekolah, mereka nggak sekolah, di lingkungan kita, tetangga kita, dosa kita. Masih ada yang memperdulikannya. Kalau yang disebut yatim ditinggal mati sama bapak. Tapi kalau yatim yang sebenarnya kata ulama nggak punya ilmu, orang gablek adab, siapa yang mau memperdulikannya? Udah blow on, suwe, tahu suwe, ngeselin. Enggak punya tata krama, enggak punya ilmu, maka sepaket. Kata ulama, man la adaba lahu fala ilma lahu. Orang yang enggak gablak adab udah pasti enggak punya ilmu. Karena adab dan ilmu itu tidak bisa dipisahkan. Orang yang pengen ilmu harus punya adab. Orang yang punya ilmu pasti punya adab. Orang yang punya adab mudah mendapatkan ilmu. Ya'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilmi wa la yantafu' bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ta'zimil ustazi wa tawqirihi. Ketahuilah dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim dikatakan, seorang yang nuntut ilmu itu enggak bakal mendapatkan ilmu dan tidak bakal mendapatkan manfaat ilmu illa bi ta'zimil ilmi, kecuali dia mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu wa ahlihi, dan ahli ilmu harus dimuliakan siapapun dia. Al ulama warasatul anbiya. Jamaah, orang-orang yang alim itu pewaris para nabi. Jangan kau benci ulama. Jangan gara-gara politik kita nggak sama siasahnya, pikrahnya dengan ulama ini lalu kita membenci. Jadilah ulama. Kalau kita nggak bisa jadi ulama, cintailah ulama, ikutilah ulama. Kalau kita tidak bisa mencintai ulama, jangan membenci ulama. Kenapa? Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada satu hadis kursi. Allah bilang begini, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang menghardik, membenci walian, itu maknanya ulama, maka aku katakan perang kepadanya. Jangan harap punya anak soleh kalau kita ada kedengkian kepada ahli ilmu, itu para ulama. Ini baru mukadimah ya, nggak apa-apa ya. Ini harus dari awal lagi karena kita baru kenalan ini. Kalau sama Ustaz Ilyas kan udah bosan, udah biasa, nggak perlu kenalan lagi. Itulah maksud daripada syairnya para ulama. Yatim itu yang sebenarnya orang nggak punya ilmu dan nggak punya adab. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadratul mukarramin, asatizat, para ustadz, para guru, wabil khusus guru kita, orang tua kita, sekaligus DKM Masjid apa? Miftahul Huda, yaitu Bapak Ustadz Haji Samsudin dan para sesepuh yang lain yang saya lihat banyak yang hadir. Kita doakan mereka agar panjang umurnya, diberkahi umurnya, dimudahkan rezekinya, dibarokahi ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus teman saya, walaupun baru ketemu tapi teman, karena banyak relasi ternyata nyambung. Istrinya beliau itu satu pondok sama saya, satu sekolahan di Yaping juga, yaitu akhirnya Ustadz Ilyas Supardi Rustam MA, dan sama-sama belajar hadis. Mata nadhaftu li hayatihi, amin ya rabbal alamin. Beliau juga alim. Sebenarnya kalau ada beliau, enggak usah saya, cukup beliau saja.
Tapi mungkin Pak Haji maksudnya apa nih ngundang saya. Kita doakan semoga beliau Ustadz Ilyas panjang umur, murah rezeki, nambah bini. Amin ya robbal alamin. Aminin, amin, nggak apa-apa, amin. Bininya nggak diajak ini. Hadirin hadirat jamaah majelis ta'lim, baik yang istiqomah ataupun yang belentang-belentong, yang saya hormati. Karena majelis itu ada yang istiqomah, ada yang belentang-belentong. Tapi di sini banyak istiqomah ya. Amin ya robbal. Kenapa istiqomah? Mungkin karena ada kuehnya. Lebih istiqomah lagi kalau setelah pengajian ada nasi kebulinya. Insya Allah saya jamin jamaahnya konsisten istiqomahnya. Amin ya robbal. Udah senyum. Iya banget Pak Ustadz katanya. Baik, hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum kita ngaji, saya perkenalkan diri saya dulu. Boleh? Ya, perkenalan ya paling setengah jam lah. Nama saya aslinya Zaidan Fikri. Nama nyohornya Zidan. Cuma beda sama yang di Perancis. Dia mah tinggi, mancung, guanteng. Kalau saya kuntet, ngorak tinggi. Tapi walaupun kuntet, nggak kalah ganteng sama Zidan yang ono. Kalau Zidan alusnya, kasarnya Jidan. Orang Betawi jarang bisa nyebut Z. Jika kata Zidan tetap pakai Jidan. Ya, Haji Jauhari. Nggak apa-apa lah. Saya lahir di Lampung, asli Lampung. Cuma gedenya di Bekasi. Lahir tahun 1983. Si muda ya, muda banget. Baru 36 ya, 37 jalan, 38 lewat. Bukan mati. Pesantren di Lampung selama sampai SMP. Dari SD pindah ke Bekasi Jati Asih, masuk pesantren namanya Yamani. Pernah dengar? Ada yang tahu? Pernah? Belum. Ternyata pesantren yang saya dambakan di Lampung, karena di Jawa kan terkenal pesantrennya bagus-bagus. Saya di Lampung itu kabur, saking pengennya jadi ustadz. Cita-cita jadi ustadz. Orang teman-teman saya pengen jadi dokter, insinyur, dosen. Saya jadi ustadz. Kenapa? Karena di benak saya saat itu lowongan yang masih terbuka lebar itu lowongan jadi ustadz. Betul? Jadi guru susah, jadi dokter jangan tanya. Tapi jadi ustadz lowongannya terbuka lebar. Betul? Apakah ustadz tahlil, ustadz selamatan, ustadz syukuran, ustadz kendurian, ustadz ngubun orang mati, ustadz DSB dan sebagainya. Ini yang jarang dilirik. Bapak kalau nanya anak, ditanya apa cita-citanya, jarang jawab jadi ustadz. Betul? Saya sejak kecil pengen jadi ustadz. Ternyata setelah saya masuk pondok di Jati Asih saat itu salah masuk pondok. Ternyata kandang buaya. Apa maksudnya? Kita masuk pondok tetapi tauhidnya yang diajarkan kepada saya tidak sama yang diajarkan guru-guru saya di Lampung. Kiai-kiai saya di kampung. Ya kalau di kampung kan wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi
qiyamuhu binafsihi wahdah niyah qudrah iradat dan seterusnya. Iya kan ya? Masih hafal nggak? Masih hafal nggak? Coba saya tes, jangan lupa nih. Ayo, wujud qidam baqa mukhalafatul lil haq qiyamuhu binafsihi wahdah niyah qudrat iradah ilmu hayat sama basar muridan hayyan basiran. Itu sifat dua. Masuk pondok itu bid'ah, salah katanya, bujet. Kita diajar sama kiai kampung sifat 20, nyampe situ jangan pakai itu menyimpang, buset. Tetapi karena saya mondok itu kabur dari Lampung tuh, saya kabur. Saya ngambil lada, bapak saya punya kebun lada luas, bapak saya orang kaya sono. Ngagul dikit nggak apa-apa ya. Loh, orang Lampung mah tanahnya lega-lega. Sini punya tanah 100 hektar. Orang Lampung punya tanah segunung 2 gunung, Pak. Loh, ayo ke kampung saya yuk besok musim durian ini. Kemarin saya aja nggak percaya. Tanah saya itu segunung 2 gunung. Main tunjuk no, tanah lu no, batas no, segunung. Nggak ada hektar-hektaran, segunung. Makanya kalau punya duit beli tanah di sana. Dulu masih goceng semeter. Orang tua saya nggak ngasih saya mondok di Jawa, di tanah Jawa nggak boleh. Karena bapak saya nganggapnya ngapain jauh-jauh. Saya nggak mau, nekat. Karena dia tidak diizinkan, saya kabur. Ngambil lada 10 kilo, saya jemur, saya jual buat ongkos. Lulus SMP itu. Ya nyolong lah, udah nggak apa-apa dah. Bodoh amat lah. Tapi nyolong punya orang. Wah, kebun dewek bukan kebun orang, enak aja. Ustadz nyolong, belum jadi ustadz, belum. Ustadz kok nyolong? Belum, baru pengen jadi ustadz. Nah udah saya jual, bawa ijazah sama baju 2 helai, 2 pasang maksud saya. Masuk pondok pakai secak kertas. Pondok Yamani, masih ingat, naik mobil dari pokoknya ke Bakauni, nyeberang ke Merak, dari Merak naik mobil ke Terminal Bekasi, dari Bekasi naik 02 jurusan Pondok Gede, turunnya di Coca-Cola Jati Asih, masih ingat saya tuh. Udah masuk pondok, Pak Kiai, saya pengen pesantren, saya pengen jadi ustadz. Hebat kamu ya. Guru saya kebetulan memang orang Arab, ya keturunan Yaman, udah tinggi. Udah meninggal almarhum. Ditanya, orang tuamu mana? Orang tua saya di kampung. Kok nggak ikut? Karena bapak saya tidak mengizinkan saya pesantren, Pak Kiai. Oh gitu, ya udah, Betawi Arab. Lu kerja aja di sini, bantuin tukang, ntar sampai itu sampai sekolah. Terus singkat cerita, diajarkanlah tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Awalnya biasa, kita nggak biasa. Kok lama sampai 4 tahun, semua amaliyah yang diajarkan guru saya, ustadz saya di kampung, orang tua saya, salah semua. Salah kabeh. Macam tadi, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqadu. Sholawat enggak ada tuh, sesat, buset. Salah semua. Tahlil enggak boleh, Yasin jangan. Baca Yasin bukannya masuk surga, tapi malah masuk neraka, bujuk dah kata saya. Ya,
Jadi saya terpaksa menjadi Wahabi, terpaksa menjadi Wahabi selama 4 tahun. Sampai kitab Kasyfus Syubhat saya masih ingat, Fathul Majid masih ada, sampai Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah masih ada di rumah saya kumpulin. Lengkap kitab-kitab yang diajarkan di sana. Ya saya enggak sepenuhnya masuk Wahabi, tapi separuh badan. Yang kiri Wahabi, yang kanan masih peninggalan di kampung, Aswaja. Ya udah yang penting sekolah lah kata saya. 4 tahun saya enggak pulang-pulang. Jadi Wahabi. Ini alun neraka semua nih. Penghuni neraka semua nih. Kullu bid'atin dalalatin wa kullu dalalatin finnar. Pokoknya yang bid'ah sesat neraka. Masih Yasin enggak malam Jumat? Neraka. Pada tahlilan. Neraka. Maulid. Neraka. Kata saya dulu, bukan sekarang. Dulu. Jangan salah paham. Dulu. Pokoknya bid'ah. Pokoknya semua yang ada contoh bid'ah. Sampai sekarang mikir, yang ke masjid niatnya sholat pakai motor Mio bid'ah. Karena Nabi berangkat sholat nggak pernah nunggangin motor, sama maka susah ya, puyeng saya. Tapi bagaimanapun saya udah nekat harus jadi ustadz. Semelaka-melaka ya apa? Semelaka-melaka. Maju kena mundur, nggak mungkin saya pulang jadi ustadz gagal, nggak mungkin. Pokoknya harus 4 tahun di sana. Singkat cerita, 4 tahun saya pulang. Kata ustadz saya, ini ngomong maaf nih. Kalau kita ngaji ntar kelewat isya, nggak apa-apa ya? Nih dengerin. Boleh lagi taklim kelewat sholat boleh. Nabi pernah sholat isya kata Aisyah di tengah malam, jauh malam. Isyanya tengah malam Nabi. Sholat isyanya. Jadi kalau lagi ngaji sunnahnya ntar isyanya jam 12 kita. Kalau lagi kuat nggak? Saya ora. Enak aja. Panjang pendek sama baik coy. Enggak kebagian qobliyah isya. Pahalanya orang yang menantikan sholat berikutnya sama dia sholat sepanjang itu. Jadi pahala kita nunggu sholat isya nih, walaupun enggak keduman qobliyah langsung qomat, kita dari maghrib sampai isya dicatat sama Allah sama dengan sholat sunnah sepanjang itu. Subhanallah. Hadis Aisyah, Sahih Muslim itu. Jadi jangan takut enggak dapat pahala. Kecuali mancing isya-nya jam 1 malam. Baru termasuk orang yang melalaikan. Nah, singkat cerita pulang ke Lampung. Ketok pintu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak saya lagi makan. Masuk saya. Lagi makan. Pak, ngapain? Ayo makan katanya. Buset, nggak kenal saya. Bukan nggak kenal saya, kira saat itu bapak saya benci sama saya gara-gara ladanya saya colong 10 kilo. Kirain begitu. Wah marah kata saya, bapak saya gara-gara ladanya saya colong 10 kilo. Saya kira begitu. Makan dek, silakan makan. Bapak nggak kenal saya. Anaknya siapa katanya. Buset, nggak diakuin. Nangis saya bener, asli, swear. Wah, 10 kilo membuatku tersingkir dari keluarga ini. Sakitnya tuh di sini. Jadi saya seuzon sama orang tua saya, sehingga saya merasa jangan-jangan dibuang dari keluarga gara-gara nyorong lada 10 kilo. Pas saya tanya, bapak nggak kenal saya? Anak siapa? Aduh. Saya Zaidan pak,
dipeluk langsung nangis. Anakku, kata alhamdulillah aman. Ternyata betul saya tidak dikenal karena 4 tahun. Beda loh. Anak dari SMP tahu-tahu SMA kan udah gede, nggak pernah pulang, rada putihan dikit, udah gantengan dikit. Orang kampung kan buluk-buluk ya. Nah, pas pulang rada gantengan dikit. Mungkin nggak kenal saya. Dan ternyata yang nggak kenal saya bukan hanya bapak saya, tetangga saya pun nggak ada yang kenal. Alhamdulillah. Berarti nama ganteng gitu loh maksudnya. Singkat cerita, pada saat itu seminggu di kampung ketemulah malam Jumat ibu saya baca Yasin. Ingat kata guru saya, sampaikan ke orang tuamu, dakwahlah di kampungmu. Kalau ada yang berbuat beramaliyah bid'ah, tidak ada contoh dari Nabi, itu sesat dan menyesatkan. Baik Paduka. Ya nurut sama guru, orang sekolahnya gratis. Ya, mau nggak mau saya harus nurut, walaupun hati saya menangis. Ya, si malakama. Berat hati menyampaikan, Mak, baca surah apa? Baca surat Yasin, kan udah biasa katanya. Mak, kata guru saya, baca Yasin malam Jumat itu bukannya dapat pahala, tapi malah dapat dosa. Kaget ibu saya. Apa? Bukannya masuk surga, tapi malah masuk neraka. Langsung berhenti baca Yasin, nangislah ibu saya. Saya pun berat hati, ya Allah, ini disampaikan salah, nggak disampaikan bagaimana? Ngadulah ibu saya ke kiai kampung saya, ke Kiai Abdul Ghani di kampung. Pak Ustadz, Pak Kiai, ini macam mana urusannya? Muridmu, anakku si Zaidan nggak pulang-pulang 4 tahun pesantren. Tapi kok pulang-pulang katanya baca Yasin itu dosa, neraka katanya. Kata Kiai apa? Memang luar biasa doa Kiai kampung. Jangan merendahkan gurumu. Biar kata Kiai kampung, walaupun gak masuk TV, jangan kau rendahkan. Nih guru kita, guru Kiai Ilyas. Jangan sekali-kali merendahkan guru kampung. Guru YouTube mah itu mah hiburan, Pak. Ini guru kita sebenarnya. Doanya manjur. Apa kata guru kampung saya? Ibu, biarkan saja Zaidan mencari ilmu seluas-luasnya. Dia sedang mencari jati dirinya. Dia sedang mencari ilmu. Nanti juga Allah tunjukkan hidayah. Allah kasih tahu mana yang benar, mana yang kagak. Insya Allah nanti ketika dia pulang ke sana ke Bekasi, balik lagi kembali seperti kita. Alhamdulillah benar pisan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya kembali 4 tahun berikutnya, saya sudah terbebas dari aura virus Wahabi. Bukan corona lagi, Wahabi. Nah, kalau nama nggak seberapa, Pak. Tapi kalau virus Wahabi dahsyat. Kenapa? Kita berani takfirul mukhalif wa istahillu dima'ul mukhalif. Prinsipnya Wahabi itu mengkafirkan orang yang beda dengannya, endingnya menghalalkan darah orang yang tidak sama dengannya. Itu bahayanya. Untungnya dulu saya belum sempat jadi teroris. Karena teroris itu Wahabi yang masih bodoh, masih dibohong-bohongin. Kalau Wahabi yang rada pinteran macam saya, nggak mau, mendingin dakwahin banyakin orang agar tidak melakukan perbuatan bid'ah. Wahabi anak telu ada 3. Wahabi ideologis, saya saat itu. Wahabi jihadis, itu teroris Amroji CS. Dan satu lagi Wahabi politis yang masuk ke sistem negara, yang akan menghancurkan, akan menghilangkan sistem negara. Itu bahayanya. Kalau mau panjang ntar ngobrol aja, ntar jangan sekarang. Nah, akhirnya saya pindah ke Yaping, Nurul Kasyaf, tahu Yaping? Nah di situ. Lalu saya sastra Arab, singkat cerita saya teruskan S2 saya di tafsir hadis di PT IKI Ciputat. Nah sekarang alhamdulillah pengen masuk
S3 di UIN tapi ora kesampean. Alhamdulillah sampainya di sini. Dah, demikian saja perkenalan saya. Jadi background saya dari sastra Arab, kemudian di tafsir hadis. Kalau beliau juga sama hadis juga. Baik, sudah cukup ya? Perkenalan cukup. Umur saya masih muda. Barangkali ada yang mau mengajukan, alhamdulillah insya Allah saya siap. Mengajukan apa? Ya, pertanyaan. Baik, nanti ada pertanyaan Ki? Ada? Nggak usah ya? Ada kebuli soalnya. Baik, jamaah rahimakumullah. Ilmu itu penting. Manusia itu ada 4 tingkat. Dalam kitab Nashihul Ibad yang membedakan kualitas manusia itu ilmu. Yang akan merubah seseorang itu ilmu. Ada 4 tingkatan manusia dalam hal ilmu pengetahuan. Pertama, catat. Bawa pulpen. Besok kita ulangan. 1, manusia itu, ini nggak tahu nih kita yang mana nih, yang 1, 2, 3 atau 4. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Maaf, ini kita ngaji perkenalan ya tentang ilmu dulu ya. Nanti berikutnya baru kita ngaji kitab. Manusia itu kata Imam Ali, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada 4 tingkatan manusia. Yang pertama kata beliau, wa rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang yang tahu, tetapi dia tahu kalau dia itu tahu. Apa maksudnya? Ada orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ulama, ikutilah mereka. 1, tingkatan manusia. Yang kedua kata beliau, wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Ada orang yang tahu tetapi dia tidak tahu kalau dia itu tahu. Tahu maksudnya? Berilmu tidak mengamalkan ilmunya. Tegurlah dia. Ini Ustadz Suwe. Punya ilmu nggak mau ngajarin, namanya Ustadz Suwe. Ustadz pelit. Tegur dia, kata Imam Ali. Tegur. Kalau ada Ustadz yang untuk diri sendiri ilmunya nggak diajarkan, medit, pelit, koret, pantat koneng, semeleke temeleke hese, nggak mau ngajari ilmunya, tegur dia. Dia lalai. Yang ketiga kata Imam Ali, wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak tahu tetapi dia tahu kalau dia itu tidak tahu. Cia-cia pusing dia. Padahal judulnya tahu. Inilah pinternya Imam Ali, Sayyidina Ali itu. Kata tahu dia bolak-balik jadi 4. Pantas disebut sebagai pintu ilmu beliau itu. Yang ketiga kata beliau, ada orang yang tidak tahu tetapi dia tahu kalau dia itu tidak tahu. Maksudnya apa? Bodoh tapi menyadari kebodohannya. Merasa bodoh. Ini orang yang begini bakal pintar. Nah, kita semua nih. Paling tidak kita seperti ini. Merasa bodoh. Tahu diri kalau dia itu bodoh. Maka dia berusaha untuk menghilangkan kebodohannya dengan thalabul ilmi. Ini yang tingkatan yang ketiga. Yang suwe nomor 4. Wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Kata beliau, ada orang yang tidak tahu tetapi dia tidak tahu kalau dia itu tidak tahu, alias dablek. Blow on. Ini repot.
Orang yang tidak tahu tetapi tidak menyadari kalau dirinya tidak tahu. Contoh begini, ada tukang insinyur, ijazahnya boleh nembak, sok pinter. Itu semen 1 sak, pasirnya 1 truk. Jadi nggak bangunan, hancur. Ini ilmu. Di segala bidang ada orang seperti ini. Apakah di tukang insinyur, di keustatan, penceramah, pendakwah, banyak yang palsu. Nggak tahu tapi sok tahu. Bahaya yang begini, kata Sayyidina Ali, tinggalin. Orang yang tidak tahu diri, kalau dia tuh tidak tahu, kagak ada obatnya. Siapapun yang ngasih tahu nggak bakal mau tahu. Contoh ketika saya udah belajar hadis, belajar semua ilmu dari guru saya pelajari. Sesohah apapun hadis yang kita suguhkan, tetap aja nggak bakal mau yasinan malam Jumat, maunya Al-Baqarahan. Saya sempat ditanya di pengajian saya waktu bahas bab janaiz, kan ada hadis kan ya. Tapi sebelum saya baca hadis, saya suruh nanya dulu, karena saya macam begini kan, hadisnya belum saya bacain. Ustadz mau tanya, katanya, mana dalilnya baca Yasin buat orang mati? Oh, mantap, kata saya. Langsung saya jawab, orang udah hafal saya, Iqra'u ala mautakum Yasin. Kata Nabi, bacakanlah kepada orang yang mati di antara kamu dengan surah Yasin. Tuh kata Nabi, hadisnya bukan dhaif tapi hasan. Bisa diamalkan. Jadi ada hadisnya. Tetapi mohon maaf, bagi orang yang tingkat 4 tadi, yang bodohnya murokab, sehebat apapun kiai, syekh, ulama, ustadz menyampaikan, mendakwahkan dalil-dalil amaliyah kita aswaja, nggak bakal mau ngikut. Jangankan baca Yasin malam Jumat, denger Yasin lewat speaker, panas. Betul? Kenapa? Karena doktrinnya begini. Mereka itu kalau sudah mengatakan bid'ah, sesat. Ini ahli neraka semua. Jangan dengarkan itu ahli neraka sedang berzikir. Ahli neraka berzikir. Sakitnya tuh di sini. Tapi menjelaskan kepada mereka, kalau mereka sudah terdoktrin, sudah mendarah daging, kewahabiannya nggak ada manfaatnya. Duren itu enak. Enak duren? Enak? Kata siapa? Kata yang doyan duren. Tapi tidak ada manfaatnya kita mengatakan duren itu enak kepada yang nggak doyan duren. Kita panggil dokter ahli gizi menjelaskan tentang manfaat makan duren. 1000 dokter menjelaskan tentang manfaat makan duren, gizi yang terkandung dalam duren, kepada 1 orang yang nggak doyan duren. Makan nggak dia? Orang bakal. Jangankan makan duren, nyium baunya pun ogah. Betul? Sama dengan tahlilan maulidan. Jangankan duduk bersama, wong duduk doang, kata Yazid bin Abdul Qadir Jawas, no, yang disanggli udak-udak sama MUI, sama itu Bogor. Duduk dengan ahlul bid'ah, saya punya bukunya. Duduk dengan orang yang suka bid'ah itu dosa. Duduk doang, nggak ngaji, duduk doang. Sama yang suka yasinan itu dosa. Orang yang salam-salaman habis sholat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala, ini pakai gitu nggak? Pakai? Tahu nggak dosanya? Dosanya sama dengan berzina dengan ibu kandung. Kata dia. Kata dia. Panas gue mah. Kata dia. Ini bahayanya.
Dulu saya Wahabi tapi nggak gitu-gitu amat. Ini Wahabi kriminal ini mah. Panas, mulai panas. Orang salam-salaman, maaf ya kita nggak usah baca kitab ya, udah habis waktunya. Ini perkenalan dah, ntar kedua ketiga boleh baca kitab. Kalau baca kitab takutnya tinggal tidur ntar. Salam-salaman habis sholat kok bid'ah, kau masuk neraka, dosanya kayak zina ibu kandung. Ada bukunya, saya ada. Pustakanya pustaka Syafi'i lagi, pustaka Imam Syafi'i. Sialan banget orang. Kita ajak debat, nggak pernah mau. Dulu dakta mau mandi, maka dakta sekarang agak jinak dakta sekarang. Dulu mah termasuk itu juga. Ini Ahsan TV, ini Telaga Murni, saya ngisi pengajian situ tuh. Kalau saya mah saya udak kalau udah ustadz yang nyalahin amalia kita, saya udak. Kita bukan berantem, diskusi ilmiah. Salahnya di mana, sesatnya di mana. Nggak usah kau katakan ini penghuni neraka, nggak usah. Cukup sampaikan kepada saya mana dalilnya yang menyalahkan. Nanti kalau Anda benar, saya sampaikan kepada jamaah saya, Bapak Ibu, mulai besok kita berhenti yasinan. Saya bilang begitu. Pak Ustadz nggak usah capek-capek membid'ahkan amaliyah aswaja. Cukup ke saya saja. Kalau Anda benar, kalau menang debat dengan saya, insya Allah besok di pengajian saya kita berhenti tahlilan. Inilah orang repotnya kalau orang udah nggak doyan duren. Sesoheh apapun dalil yang kita suguhkan nggak bakal dia makan duren. Ini bahayanya. Kenapa? Mereka berangkatnya dari mana? Dalam kitab Sawi dijelaskan, yuharrifuna ta'wilal kitabi was sunnah. Mereka tuh berangkat dari salah paham tentang Quran dan hadis. Hafal Quran, hafal hadis, tapi nggak punya ilmu alat untuk memahami Quran dan hadis, sehingga memahami Quran sekarepe dewek SPD. Penae dewek SPD, tapi jangan tersinggung SPD nih, mau nih kan ada I nya kan, SPD I sepenae dewek tapi Islami gitu. Nah, udah duduk lagi, udah adem. Boleh minum? Oke. Perhatikan sunnah minum yang benar. Kita minum gak boleh Saya punya kitab namanya Syama'il Al-Muhammadiyah. Saya dapat ijazah dari Dr. Salim Ulwan, kitab hadis Imam Tirmizi. Sanadnya langsung ke beliau. Bener nih. Cara minum Nabi yang benar itu, kalau Pak Haji udah tahu nih. Ya Pak Haji ya, karena pernah ngaji di Kamilah. Cara minum yang sunnah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini cara minum persis kayak Nabi. Kalau bapak yang minum ada sedotan, itu bid'ah. Buang tuh sedotan. Repot nggak? Repot ya? Karena mereka mindsetnya seakan-akan framingnya kalau nggak jalan sunnah bid'ah. Repot kalau begitu. Saya tanya, minumnya situ pakai sedotan, bid'ah coy, kata saya kan. Saya waktu ketemu alumni, teman saya alumni sono, dia masih Wahabi, makan di pecel lele, minum es jeruk, ada sedotan, saya buang sedotannya. Kok dibuang? Bid'ah, kata saya. Emang pernah Nabi pakai sedotan? Pak, mandinya Nabi, mandi junub. Ketika Maimunah menyuguhkan anduk kepada Rasul ketika Rasul mandi junub, Nabi nggak mau, nggak nerima. Kata Nabi, bersihkan air bekas junubmu cukup dengan tangan, nggak pakai anduk. Jadi bapak ibu yang selama ini mandi junub pakai anduk itu bid'ah. Mulai besok itu anduk buang.
Repot nggak? Repot nggak? Kalau ikuti pikir mereka salah semua kita. Jadi framingnya seakan-akan sunnah itu bertentang, pokoknya kalau nggak sunnah berarti bid'ah. Ya sunnah itu dilakonin dapat pahala, nggak dilakuin ya ora apa-apa. Pakai sedotan nggak apa. Kenapa? Kalau nggak pakai sedotan, bapak sobek, petos, susah. Malah airnya muncrat. Nanti itu plastiknya awur-awur jadi kotor. Ini sarung tidak sunnah. Ini pakaiannya ogoh-ogoh yang dibalik. Di pohon-pohon. Yang sunnah begini, coy. Sebenarnya jujur, saya tidak nyaman pakai ini. Tapi karena saya menghormati beliau suka pakai jubah, saya perhatikan. Ustadz juga sama. Saya pakai jubah. Sebenarnya dalam hati saya menangis. Kenapa? Jujur, orang kuntet kalau pakai jubah rada-rada orang pantas. Apalagi kalau gamisnya kegedean udah kayak bebegik. Tapi ini sunnah. Betul? Jadi jangan diledek, awas ledek saya. Tetapi Buya mikirnya begini, Nabi itu pakai begini karena Nabi orang Arab. Andai kata umpama misalkan jikalau Nabi itu dilahirkan di Gunung Kidul, aku yakin Nabi pakai belangkon. Paham? Maksud saya, berpikir tentang sunnah jangan terlalu ortodok, jangan terlalu tekstual, tapi harus pahami kontekstualnya. Paham?